Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Hasena Safara dengan NIM akhir 165, kelas PIF angkatan 2023. Di sini saya akan mempresentasikan tentang LKM pengawet. Yang pertama adalah pengertian pengawet. Pengawet adalah bahan yang digunakan untuk memperpanjang masa simpan produk dengan mencegah atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme, oksidasi, atau perubahan kimia lainnya yang dapat merusak kualitas produk. Dalam industri pangan, kosmetik, dan farmasi, pengawet berperan penting untuk menjaga keamanan dan kestabilan produk selama distribusi dan penyimpanan. Pengawet dapat berupa senyawa alami seperti asam sitrat dan garam, atau senyawa sintetis seperti natrium benzoat dan kalium sorbat. Namun, penggunaan pengawet harus mengikuti regulasi yang ditetapkan agar tetap aman bagi konsumen, mengingat adanya potensi efek samping jika digunakan dalam konsentrasi yang berlebihan. Lalu yang kedua ada jenis-jenis pengawet. Jenis pengawet terdiri dari dua, yaitu pengawet kimia dan pengawet alami. Pengawet kimia adalah bahan sintetis yang dibuat secara industri untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisme atau memperlambat proses kimia yang menyebabkan kerusakan produk. Contohnya meliputi natrium benzoat, asam sorbat, dan nitrit yang sering digunakan dalam makanan olahan, minuman, dan produk farmasi. Pengawet kimia umumnya efektif dalam konsentrasi kecil dan memiliki masa simpan yang lebih lama. Dan yang kedua ada pengawet alami. Pengawet alami adalah bahan yang berasal dari sumber alami seperti tanaman, hewan, atau mineral yang memiliki sifat antimikroba atau antioksidan. Contohnya adalah garam, madu, cuka, asam sitrat, dan minyak esensial tertentu seperti minyak kelapa atau minyak kayu manis. Pengawet alami sering dianggap sebagai ramah lingkungan dan aman, tetapi efektivitasnya cenderung lebih rendah dibandingkan pengawet kimia. Selanjutnya ada tabel perbedaan pengawet kimia dengan pengawet alami. Aspek pertama yaitu asal. Pengawet kimia sintetis atau buatan manusia, sedangkan pengawet alami berasal dari tumbuhan, hewan, atau mineral. Aspek kedua contoh. Pengawet kimia contohnya natrium benzoat, asam sorbat, dan kalium nitrat, sedangkan pengawet alami contohnya yaitu garam, madu, cuka, asam sitrat. Aspek ketiga, efektivitas. Pengawet kimia sangat efektif dalam konsentrasi kecil, sedangkan pengawet alami efektivitasnya lebih rendah. Lalu yang keempat ada aspek keamanan. Pengawet kimia harus diawasi sesuai regulasi dan bisa memiliki efek samping. Sedangkan pengawet alami lebih aman dan alami, tetap bisa memengaruhi rasa produk. Aspek kelima, masa simpan. Pengawet kimia cenderung lebih lama, sedangkan pengawet alami relatif lebih pendek. Dan yang terakhir, pengaruh pada produk. Pengawet kimia biasanya tidak memengaruhi rasa dan aroma produk, sedangkan pengawet alami dapat memengaruhi rasa, aroma, atau warna produk. Setelah materi-materi sebelumnya, kita akan lanjut dengan merumuskan suatu masalah dan membuat hipotesis atau klaim awal. Rumusan masalahnya adalah bagaimana efektivitas pengawet kimia dibandingkan dengan pengawet alami dalam mencegah pertumbuhan mikroorganisme pada produk pangan. Lalu hipotesis atau klaim awalnya adalah pengawet kimia lebih efektif dalam menghambat pertumbuhan mikroorganisme pada produk pangan dibandingkan dengan pengawet alami, tetapi memiliki risiko kesehatan yang lebih tinggi dibandingkan pengawet alami. Setelah merumuskan masalah dan membuat hipotesis, kita akan mencari data-data yang sesuai dengan klaim kita, lalu membedakan apakah data tersebut mendukung atau menolak. Informasi pertama, natrium benzoat lebih efektif menghambat bakteri, potasium sorbat menghambat kapang, dan kombinasinya efektif terhadap kamir. Penelitian menunjukkan bahwa natrium benzoat dan potasium sorbat secara efektif menghambat bakteri, kapang, dan kamir, membuktikan bahwa pengawet kimia memiliki daya hambat tinggi terhadap mikroorganisme. Data tersebut adalah waran atau mendukung klaim kita. Informasi kedua,
Ekstrak daun mangga adalah pengawet alami yang paling efektif untuk ikan mempertahankan kualitas selama 13 hari pada suhu rendah. Data tersebut adalah rebutal atau menolak klaim kita, karena di situ disebutkan bahwa pengawet alami yang paling efektif. Informasi ketiga yaitu terdapat penurunan jumlah sel saraf otak tiap lapangan pandang seiring dengan peningkatan dosis formalin yang diberikan. Data ini adalah waran yang mendukung klaim kita. Data keempat yaitu natrium benzoat 0,05% sebagai kontrol positif juga dapat menekan dampak konsumsi jangka panjang asam asetat dan asam fumarat terhadap kesehatan manusia. Tetapi efektivitasnya sedikit lebih rendah dibandingkan lainnya. Hal ini termasuk waran yaitu mendukung klaim kita. Selanjutnya data kelima, kombinasi asam asetat 1% ditambah fumarat 0,2% menghasilkan kualitas terbaik dengan jumlah kapang, kamir, dan bakteri non-BAL. Hal ini termasuk waran. Data ke-6, pengawet kimia atau asam asetat dan asam fumarat lebih efektif dibandingkan dengan tanpa pengawet dalam menjaga kualitas pickle ubi jalur kuning selama 6 minggu penyimpanan pada suhu ruang. Hal ini termasuk waran atau selanjutnya adalah pembahasan terhadap data-data sebelumnya. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, pengawet kimia terbukti lebih efektif dalam menghambat pertumbuhan mikroorganisme dibandingkan dengan pengawet alami. Misalnya natrium benzoat lebih efektif dalam menghambat bakteri, sedangkan potasium sorbat lebih efektif terhadap kapang. Sedangkan natrium benzoat 0,05% sebagai kontrol positif juga dapat menekan pertumbuhan mikroba meskipun efektivitasnya sedikit lebih rendah dibandingkan kombinasi asam asetat fumarat. Di sisi lain, beberapa penelitian menunjukkan bahwa pengawet alami juga dapat memberikan perlindungan terhadap pertumbuhan mikroorganisme, meskipun dengan efektivitas yang berbeda tergantung pada jenis dan metode penyimpanan. Akhir setelah pembahasan yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil perbandingan dan pembahasan dalam data, dapat disimpulkan bahwa klaim awal yang menyatakan bahwa pengawet kimia lebih efektif dibandingkan pengawet alami dalam menghambat pertumbuhan mikroorganisme, tetapi memiliki resiko kesehatan yang lebih tinggi adalah benar. Pengawet kimia memiliki daya hambat yang lebih luas terhadap mikroorganisme, seperti yang ditunjukkan oleh efektivitas natrium benzoat, potasium sorbat, serta kombinasi asam asetat dan fumarat dalam berbagai penelitian. Namun, risiko kesehatan akibat penggunaan pengawet kimia juga tidak dapat diabaikan. Sementara itu, pengawet alami menawarkan alternatif yang lebih aman dengan efektivitas yang bervariasi tergantung pada jenis dan metode penyimpanannya. Oleh karena itu, meskipun pengawet kimia lebih unggul dalam efektivitas, perlu dilakukan pertimbangan yang matang dalam penggunaannya untuk meminimalkan risiko kesehatan bagi konsumen. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.